Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang balita tewas terjebak dalam musibah kebakaran di Biatan, Kabupaten Berau. Razia kendaraan yang parkir secara sembarangan di Samarinda makin digencarkan. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 3 meter ditangkap petugas dari rumah salah satu warga di Samarinda. Warga kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Sungai Pinang Dalam, Senin pagi, geger. Ini terjadi saat seekor ular piton masuk ke dalam rumah warga. Untuk menangkap ular tersebut, warga pun meminta bantuan kepada petugas damkar. Upaya ini tidak berjalan mudah, petugas harus menjebol lantai rumah demi bisa menangkap ular tersebut. Pemilik rumah menyatakan kemunculan ular di rumahnya sudah 2 kali. Untuk kali ini ular pertama terlihat oleh anaknya berada di depan pintu. Namun kemudian ular tersebut masuk ke dalam lubang yang ada di dekat dinding rumah. Itu dari anak-anak pas dia bangun mandi, mau mandi gitu mau berangkat sekolah. Terus dia lihat ada ular di depan pintu. Depan pintu. Iya. Lama dia masuk ke dinding. Ke dinding ya. Iya. Berarti sembunyi di belakang dinding itu. Ya, sembunyi dinding, lama-lama bergerak dia masuk ke dalam tanah gitu. Ini yang pertama kali terlihat atau sebelumnya pernah? Sebelumnya sudah pernah juga sih. Udah 2 kali kan. Ini yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Nah, ini yang pas tertangkap ya. Ini ketangkap. Kemarin ketangkap juga. Meski sempat terjadi perlawanan, ular piton dengan panjang 3 meter ini berhasil ditangkap. Petugas menyebut penangkapan ular di Samarinda belakangan semakin sering terjadi. Bahkan untuk hari ini mereka menangkap 2 ekor ular di lokasi berbeda. Pagi ini kami baru nangkap satu. Ya. Tambah lagi satu lagi di Wetasim. Ya, di Waitasim jadi 2. Berarti 2 ya. Oke. Nah, posisi ular yang di Jalan Lambung Mangkurat seperti apa, Bang? Oke, ada sedikit kesulitan karena ular ada di bawah tanah. Di bawah tanah? Di dalam lorongnya. Jadi untuk bisa menangkapnya Kita melakukan pembongkaran. ya. Seizin dengan yang punya rumah. Termasuk yang punya rumah yang ikut bongkar. Bongkar ya. Ya. Ada berapa panjang dan beratnya untuk ular ini? Diperkirakan sekitar 3 meteran. 3 meter? Ya. 3 meter ya. Beratnya kita masih belum tahu. Belum tahu ya. Ular yang berhasil ditangkap ini dibawa ke posko damkar dan selanjutnya akan dilepaskan ke habitatnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pelatihan bantuan hidup dasar dan penyelamatan laka air yang diikuti ratusan anggota relawan ini berlangsung di SMK Negeri 5 Balikpapan dan Pantai Lamaru. Pesertanya berasal dari 10 kabupaten kota sekaltim, ditambah kelompok pelajar. Kepala Basarnas Balikpapan Dodi Setiawan menyatakan pelatihan water rescue atau keselamatan di air ini menjadi penting karena wilayah Kaltim didominasi air, yakni air laut dan sungai. Selain mendapatkan materi, peserta juga langsung praktik lapangan cara penyelamatan kedaruratan di air. Seperti kita ketahui bersama, Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur, memang untuk kedaruratan yang disebabkan kondisi membahayakan manusia ataupun kecelakaan transportasi memang sering terjadi. Karena memang utamanya di transportasi perairan ataupun kondisi membahayakan manusia. Karena kita ketahui memang di Kalimantan Timur ini
wilayahnya banyak sungai dan khususnya di Balikpapan kan memang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Mendapatkan pelatihan seperti itu membuat peserta senang dan itu menjadi pengalaman pertama. Mereka menilai pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama untuk membantu menyelamatkan seseorang yang terjatuh di air atau mengalami kecelakaan di air. Tanggapan saya ya alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa mengikuti pelatihan SAR pada momen ini karena ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk khususnya untuk diri saya sendiri dan Senkom karena kita ketahui bahwa Senkom sudah aktif di bidang sosial lainnya. Sesuai jadwalnya, pelatihan digelar selama 3 hari, mulai dari 27 Juli hingga 29 Juli 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim memastikan seragam sekolah gratis untuk tahun 2025 belum bisa dibagikan secara maksimal. Ini karena anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis itu belum tersusun di anggaran tahun 2025. Meski demikian, Dinas Pendidikan tetap berupaya agar seragam tersebut bisa dibagikan pada tahun ini. Untuk itulah, Dinas Pendidikan tengah menghitung ulang guna menentukan calon penerima seragam gratis tersebut. Dinas Pendidikan meyakini pemenuhan seragam gratis itu baru bisa terwujud di anggaran tahun 2026. Janji Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada saat kampanye beliau, dan insya Allah sudah ada anggaran disiapkan. Namun kita melihat menyesuaikan kondisi keuangan yang ada. Kenapa menyesuaikan? Karena anggaran tahun 2025 ini tentu sudah dianggarkan pada tahun 2024 pada saat beliau berdua belum menjabat, sehingga tentu kita harus menyesuaikan. Insya Allah tahun ini akan ada akan seragam yang akan diberikan ke mereka, cuma kita masih menyesuaikan dulu. Pada tahun 2026 insya Allah sudah maksimal. Jadi kesimpulannya tahun ini belum maksimal. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau pertanyaan masyarakat apa sudah ada, sudah. Cuma kita harus melihat dulu, menyesuaikan. Sebelumnya, Pemprov Kaltim menargetkan pemberian seragam sekolah khusus kelas 10 atau siswa baru. Total target penerima seragam tersebut sebanyak 61.000 hingga 65.000 siswa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.